Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah dari Ed Cikumunya, Rumi. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya, Rumi, tentang aku dan jiwaku yang lain. Sebuah kisah dari Ed Cikumunya. Malam yang tak begitu cerah, tapi semoga kamu dalam keadaan baik. Dan iya, aku mendapatkan satu cerita yang sudah utuh, sudah mendapatkan izin, juga sudah rampung. Aku tidak suka basa-basi. Aku jelaskan intinya sebagai pembuka cerita, lalu biarkan cerita mengalir seadanya. Aku mendapatkan cerita ini dari seorang sahabat karib, seorang perempuan. Umurnya kurang lebih 37 tahun. Beda 13 tahun denganku. Kami bertemu 6 tahun lalu di suatu kos. Sebelum memutuskan untuk berbagi kamar, sebut saja namanya Ayu, bukan nama asli. Namanya kusamarkan. Ayu memiliki paras sesuai namanya. Kulitnya putih, dengan rambut coklat sebahu, matanya sayu, dan hatinya selalu kosong. Lama tak bersua, kami memutuskan bertemu di sebuah warung lalapan. Cerita dibuka dengan kesibukan masing-masing, karena lebih dari 4 tahun kami tidak bertemu, menjadikan malam itu malam yang panjang. Jadi begini ceritanya. Setelah ribuan kalimat yang Ayu ucapkan, sampailah kami pada cerita paling mengerikan. Aku kira setelah menikah aku merasa cukup. Nyatanya enggak. Apalagi ini bukan tentang aku dan suami, tapi ini juga tentang mereka yang tidak terlihat. Aku mengerutkan kening. Ayu masuk pada inti cerita sebelum menjabarkannya. Mereka, ulangku, pada bagian paling ambigu. Iya, mereka. Dan Ayu pun melanjutkan ceritanya. Siapa yang tidak suka jika melihat kekasih akhirnya duduk bertatap muka dengan orang tuaku, meminta restu untuk menikahi anaknya? Aku bahagia saat itu. Aku kira setelah pernikahan pencarianku tentang cinta usai. Merasa cukup, merasa punya seseorang yang bisa berbagi denganku. Susah dan sedih, senang dan bahagia. Tidak, akhir-akhir ini ceritaku berbeda. Laki-laki itu bernama Bagas. Latar belakangnya tidak terlalu buruk. Anak tertua dari 3 bersaudara, bekerja sebagai fotografer di sebuah studio, namun tidak memiliki rumah. Maaf, ini sedikit rumit, karena aku harus menjelaskannya detail per bagian. Ini adalah pernikahan ketigaku, dan hal itu berhasil membuat mertuaku tidak terlalu suka statusku. Lalu keadaan hati mertuaku semakin memburuk. Lambat laun bukan hanya statusku yang dibencinya, namun diriku juga. Dan sepertinya suamiku sudah lebih dulu tahu, karena gelagat keluarganya begitu kentara. Karena takut aku tidak nyaman, suami akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tuanya, lalu membawaku menetap pada rumah wanita tua yang masih terlihat segar. Umurnya kisaran 60 tahun, dan suamiku memanggilnya Bude. Bukan rumah modern. Rumah ini terlihat lenggang dan tua. Semua pondasinya dari kayu, lantainya semen, dan kamar mandinya terpisah dari rumah, terletak tepat di bawah pohon beringin. Bahkan kalian bisa melihat akarnya seperti menggenggam bilik kamar mandi itu dengan kuat. Dindingnya dipenuhi lumut dan atapnya tidak ada, sehingga rumbai dari batang pohon menjulur indah masuk ke dalam bilik. Hanya sesekali rumbai itu dipangkas jika sudah mengganggu. Tapi ini lebih baik daripada tinggal bersama sekumpulan pembenci. Aku rasa ini cukup damai. Bahkan aku bisa membayangkan aku meneguk teh panas saat sore dengan ditemani pemandangan rimbun pohon di halaman belakang. Mungkin ini terkesan seperti tengah menghibur diri, dan aku membenarkan hal itu. Tapi ini benar-benar lebih baik.
Di sisi lain, "Gak apa-apa kan?" tanya Bagas. Aku mengangguk, menyuguhkan senyum. Tanda aku baik-baik saja, mencoba memanipulasi keadaan. "Siapa sih itu?" tanya Bude yang sudah berdiri di balik punggung suamiku. "Ayo Bude," jelas Bagas keningnya berkerut. Karena jelas baru 30 menit yang lalu aku memperkenalkan diri. Dan sebelum itu pun Bagas sudah sering bercerita tentangku. "Hehe, kok yang nggawa bolong, Ger? Sini-sini, sudah ramai, nanti ada yang marah." Aku menatap senyum Bude. Senyum itu seperti ditujukan pada angin di balik punggungku, lalu beralih menatapku dengan tajam. "Bude, ini hanya ada Ayu dan aku kok," Bagas menjelaskan dengan pelan, mencoba memperbaiki kondisi. Sedangkan Bude hanya melempar senyum sebelum berlalu. "Bude bahas apa?" tanyaku yang tidak tahu bahasa Bude dan Bagas. Karena menggunakan bahasa Jawa, Bagas hanya mengeleng pelan. Senyumnya mengisyaratkan untuk tidak lagi membahas perihal tadi. "Maklum ya, Bude sudah tua," ucap Bagas. Sebagai gantinya Bagas membawaku pada kamar yang akan kami tempati. Kamar kami terletak persis di depan kamar Bude, dipisahkan oleh ruang TV. "Gimana?" Bagas memastikan ekspresiku dan benar saja, tidak terlalu buruk, walau sedikit kuno. Terlihat dari ranjangnya yang terbuat dari besi, juga meja rias yang memiliki ukiran seperti akar pohon. Untunglah, Bagas menyisihkan sedikit uangnya untuk membeli kelambu nyamuk. Selain mempermanis, aku jadi tidak perlu khawatir tentang nyamuk dari rimbun kebun belakang rumah. Aku mengangguk puas. Tangan Bagas membelai punggungku pelan. Lega melihat ekspresiku barusan. "Bagus, emang rada serem. Apalagi kamar mandinya pisah dari rumah dan terbuka pula. Tapi ini lebih baik daripada tinggal di rumah kamu." Bagas mengangguk. "Yang betah di sini, Bude pasti seneng karena ada temennya. Sabar ya, nanti kalau panen belimbingnya bagus, kita langsung ngontrak rumah," janji Bagas padaku. Aku memegang janji itu kuat-kuat. Waktu begitu cepat berlalu. Warna langit juga sudah kemerahan. Aku melihat barang-barangku yang sudah hampir keseluruhan tertata rapi. Waktunya mandi, pikirku. Dari kamar aku bisa mendengar suara Bagas yang tengah mengobrol bersama Bude. Tawa sesekali menyelingi obrolan mereka. Aku mengambil handuk, juga baju bersih. Saat aku keluar kamar, Bude berhenti bicara. Tatapannya menusuk ke arahku, membuatku kikuk dan salah tingkah. "Bude, izin ke kamar mandi," ucapku dengan nada suara seperti tercekik. Ditatap saja membuatku hampir kehilangan suara. "Mandi aja yuk, anggap rumah sendiri ya." Bagas tersenyum, tapi Bude tidak. "Atau mau ditemani?" tawarnya lagi. Aku menggeleng pelan sembari tersenyum tipis. "Nggak usah, aku berani." Aku tidak mau merusak suasana manis di depanku, terlebih setelah mendapatkan tatapan tajam. Bilik itu, aku memandangnya sekali lagi. Hari mulai gelap dan bilik itu semakin terlihat mengerikan. Untung ada lampu, walaupun lampu itu sendiri berwarna kuning dan tidak terlalu terang. Setidaknya lebih baik daripada tanpa penerangan sama sekali. Akhirnya aku masuk, menyingkirkan daun-daun jatuh di dalam bak air, lalu mandi. Biur, biur. Aku merasakan rumbai batang beringin seperti menyentuh kepalaku. Belum kupastikan karena wajahku penuh dengan busa shampoo. Aku mencoba menyingkirkannya, namun semakin aku singkirkan rumbai itu, semakin panjang. Tidak hanya menyentuh kepala, namun juga tangan hingga kaki. Aku membilas rambutku dengan cepat. Dadaku berdegup kencang. Dan saat busa shampoo sudah hilang dan aku bisa melihat dengan jelas, rumbai itu bahkan sudah dipotong jauh di atas kepalaku. Bahkan aku tidak sampai jika memang ingin memegang rumbai itu. Aku menggelengkan kepala, mencoba menghilangkan pikiran negatif dari dalam kepalaku. "Sial," ucapku lirih, sebelum akhirnya melanjutkan kegiatan mandiku. Hari sudah malam ketika aku keluar dari dalam bilik kamar mandi.
Aku berjalan pelan, sembari menyincingkan baju tidur yang kukenakan agar tidak menyentuh tanah. Bayangan diriku terlihat jelas karena sinar bulan. Bayangan? Aku berhenti, kembali mengamati bayangan itu. Bayangan yang besarnya bukan main. Aku menggeser badanku, mengamati pergerakan bayangan itu. Lalu kini terlihat dua bayangan. Bayanganku dan bayangan besar yang entah milik siapa. Bayangan itu membuatku menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Lalu aku menoleh ke atas, hening untuk beberapa saat. Beradu tatap dengan sosok perempuan setinggi pohon beringin yang menatapku dengan tatapan marah. Begitu kira-kira wujudnya. Untuk teman-teman yang pengen lihat ada di layar ya, dilihat dulu teman-teman. Dan setelah aku meminta Jiku menggambarnya, merah matanya, mulut besarnya, dan rambutnya yang menyerupai rumbai pohon menatapku dengan amarah. Yuk! Suara Bagas mengalihkan perhatianku. Badanku yang tadinya kaku, entah sejak kapan sudah berlari memeluknya. Badanku yang gemetaran membuat Bagas bingung. Kenapa? Suara Bagas melunak mencoba menenangkan. Tak ada jawaban. Dari balik punggung suamiku, aku masih bisa melihat sosok itu menyusut hingga seukuran manusia, memanjat pohon beringin dengan posisi terbalik. Mengerikan. Nyaris tak percaya dengan apa yang aku lihat. Masuk aja, ajak Bagas. Tanpa menunggu jawaban, Bagas membawaku masuk. Aku buatin teh hangat ya. Kamu tunggu di meja makan aja. Bude udah masak. Aku mengangguk pelan, masih mencoba menyangkal tentang apa yang aku lihat barusan. Menyematkan baik-baik di kepala kalau tadi hanyalah buah dari rasa yang salah karena rasa lelahku. Bude sudah duduk di ruang makan. Saat aku mendekat, Bude, sapaku pelan. Tak ada jawaban. Bahkan aku disuguhi tatapan dingin, menjadikan perjamuan makan malam ini terasa menegangkan. Wes ketemu. Iku mau salah si Cine. Aku memang bukan orang Jawa asli, tapi 5 tahun di Jawa, sedikit banyak aku paham dengan kalimat barusan. Hendak menanggapi, Bagas sudah datang dengan membawa teh panas. Bude tersenyum sumringah, sangat kontras dengan ekspresinya beberapa detik lalu. Ngomongin apa Bude? Kayak serius? Tanya Bagas. Pengen tahu aja, timbal Bude. Kini aku merasa benar-benar terasing. Aku makan dalam hening, sedangkan Bude dan Bagas terlihat sangat akrab, membahas masa kecil Bagas dengan segala kelucuannya. Aku tidak tertawa. Entah kenapa rasanya sangat tidak nyaman. Makan yuk. Bagas menyentuh punggungku, membuatku kaget. Entah berapa lama aku melamun, hingga nasi di piringku tidak tersentuh. Paling masakanku ndak enak ya, sindir Bude. Aku menatap Bude cepat. Enggak Bude, enggak gitu. Buru-buru kumasukkan sesuap nasi dan ayam kecap ke dalam mulutku agar Bude tidak tersinggung. Makanan itu masuk ke mulut dengan mudah, sampai sesuatu terasa seperti menggeliat di dalam mulutku. Aku membelalak melihat belatung yang tengah menggeliat di piring setelah aku muntahkan dari dalam mulutku. Ah! Teriakku tak terkontrol. Perasaan geli dan takut menjadi satu. Kamu kenapa sih yuk? Tanya Bagas melihatku dengan tatapan aneh. Belatung, kamu gak lihat? Hah? Mukaku pasti terlihat frustasi waktu itu. Brak! Belum juga Bagas berbicara, semangkuk ayam kecap sudah terbanting ke lantai, berceceran kemana-mana. Hei, kalau ndak suka ndak usah dimakan, apalagi sampai mengada-ada, teriak Bude dengan ekspresi marah. Kamu kenapa sih yuk? Bude udah capek masak loh, hargai dong. Tatapan Bagas menjadi jengkel, sedangkan aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Kamu gak lihat ada belatung? Nggak ada belatung yuk, nggak ada. Mending kamu istirahat aja. Dari tadi kamu mengada-ada. Aku menggigit jariku, melihat punggung Bagas yang lebih dulu masuk ke dalam kamar. Aku kembali melihat piring di meja makan. Belatung itu masih ada. Di waktu yang lain, pagi, siluet masuk di antara celah jendela.
membuat mataku sedikit perih karena jam tidur singkat. Aku lihat Bagas duduk di sudut kasur memegang handphone dengan tatapan kosong. "Kenapa?" tanyaku sembari mengelus punggungnya. "Aku dipecat," ucap Bagas lirih. "Kok bisa?" Mataku yang tadinya sayup kini terbuka lebar. "Pandemi, si bos gak bisa bayar karyawan. Foto acara nikah, pesta, prewed, file, semua batal," jelas Bagas sembari menghela nafas panjang. Butuh jeda cukup lama untuk mencerna kejadian pagi ini. Sebelum akhirnya paham. Aku turut prihatin. Baru juga matahari muncul sudah ada saja masalah yang datang. Ya udah, kan aku masih kerja. Aku mencoba menenangkan. Beruntung statusku sebagai guru tidak terlalu terasa dampaknya. Hanya perlu terbiasa dengan keadaan yang mengharuskan serba online. Abis ini aku mau ke kebun ya. Sekarang cuman kebun itu pemasukanku. Untung uang tabungan sudah jadi pohon belimbing. Obat dan pupuk juga sudah kebeli. Aku tersenyum tipis. Untung Bagas bukan manusia yang mudah mengeluh. Untung juga kami bukan pasangan yang suka kemewahan. Jadi ketika ada masalah kami masih ada tabungan. "Ya udah buruan berangkat. Abis ini aku ada kelas," ucapku melihat punggung Bagas keluar dari kamar. Masih ada 1 jam untuk siap-siap. Sebagian waktu itu aku akan gunakan untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Bagaimanapun, aku harus sadar diri jika masih mau menumpang di rumah orang. Keadaan sepi. Tak ada siapapun di ruang tamu saat aku berdiri di depan kamar. Mungkin Bude sudah ada di dapur, tebakku. Sampai suara nyaring terdengar sembari panci yang menghampiri kakiku, serta air yang muncrat kemana-mana. Kelontang! Langkahku terhenti. Bude berdiri tak jauh dariku, tepat di depan pintu pemisah antara ruang tengah dan dapur. Bude berdiri sambil tersenyum tipis. Aku membeku beberapa saat. Aku pungut panci kosong yang ada di hadapanku. Aku menghela nafas panjang. Baru juga mau minta maaf, sudah kembali dibuat kesal. Aku berjalan ringan, mencoba menyembunyikan rasa kesalku. Lalu tanganku terulur, memberikan panci. "Ini Bude, lain kali hati-hati," ucapku lirih. "Kamu yang hati-hati," ucap Bude. Tatapannya lurus ke mataku, lalu turun ke arah panci. Dari dalam panci aku melihat diriku tersenyum menatap lurus padaku. Entah kenapa kepalaku sudah ada di situ. Hah? Bukannya berteriak, kepalaku seperti melayang. Bau anyir menyeruak, darah sudah di mana-mana. Air yang tadinya kulihat tumpah ruah, kini warnanya merah pekat dan lengket. Lalu, semuanya gelap. Di sisi lain, pukul 3 sore saat mataku menatap pada jam yang tergantung di atas dinding. Aku terbangun, meraba tubuhku sembari mengingat hal yang mengerikan. Mimpi? Gumamku sembari mengurut kepala. Setelah sadar sepenuhnya, aku sudah melewatkan 3 kelas hari ini. Astaga! Baru saja aku beranjak dari kasur, Bagas masuk kamar dengan wajah kecewa. Kamu ndak bisa ya bantu-bantu Bude gitu? Masa atau sekedar nyapu? Aku baru pulang, Bude sudah ngomel karena kamu tidur seharian. Bagas mengatakannya dengan intonasi pelan namun tajam. Seperti biasa cara itu begitu ampuh, membuatku merasa bersalah. Maaf, aku juga gak sadar. Aku ketiduran. Aku mengatakannya dengan jujur, padahal tapi Bagas masih saja menunjukkan ekspresi masam. Kita numpang, jangan lupa. Lirih dari ucapannya membuatku semakin merasa bersalah. Iya ya. Di sisi lain, aku menarik nafas panjang, lalu kembali memperhatikan sayur di kantong belanjaan. Semoga cukup untuk memperbaiki hubunganku dengan Bude. Dan setelah mengantar sampai depan rumah, Bagas tidak ikut masuk. Dirinya pamit untuk menemui salah satu temannya, menanyakan soal bagaimana pemeliharaan belimbing agar panen bisa maksimal. Jadilah aku masuk seorang diri. Serem juga rumah ini kalau malam, gumamku. Kembali memperhatikan rumah tua dengan penerangan yang minim. Menepikan pikiranku, aku bergegas masuk.
Dari ruang tamu, aku mendengar orang tengah berbincang. Seru sekali. Ada tamu, pikirku. Namun saat aku masuk tidak ada siapapun. Ternyata percakapan itu hanya satu arah, hanya berasal dari Bude. Aku menatap aneh. Berbicara seakan-akan ada yang menjawab, seperti tengah berbicara pada orang, namun wujudnya tidak bisa kulihat. Tapi saat Bude tahu aku pulang, percakapan itu berhenti. Bude berjalan ke arahku, melewatiku, lalu meludah. Bude meludah di sepanjang jalan yang habis kupijak. Aku menatap dengan ekspresi bingung. Aku haramkan kamu di sini. Aku ndak nerima pembawa masalah, katanya. Bude, sayur. Aku mengatakannya dengan ketus, lalu meletakkannya di atas meja, memilih masuk ke dalam kamar. Rasanya emosiku sudah di atas kepala. Dalam gaduhnya suara benturan barang-barang, terserip tawa entah milik siapa. Satu berlalu, rasanya aku nyaris gila. Tetangga memberitahuku kalau kabar miring tentangku menyebar ke seluruh desa. Katanya aku tidak pernah bantu-bantu, aku tidak bisa punya anak, dan tentang aku yang menjauhkan suamiku dari keluarganya. Aku masih tidak habis pikir. Padahal berkali-kali aku memilih mengalah atau sekedar menanyakan di mana letak kesalahan yang aku lakukan, tapi Bude malah berteriak seperti orang yang hilang kewarasannya. Bude menjelma menjadi manusia paling baik di dunia. Belum lagi gangguan lain. Aku bukan orang yang penakut. Sejatinya aku juga bisa merasakan. Tapi diganggu terus-menerus, siapa yang tahan? Mimpi buruk terus berdatangan tanpa jeda. Suamiku juga berubah semenjak dirinya kehilangan pekerjaan. Rasa lelah membuatku mengikuti perkataan temanku. Aku datang padanya karena memang dia paham tentang hal yang tidak terlihat. Sebut saja namanya Maya. Sebenarnya dia sudah lama menampung ceritaku, teman curhat yang paling tahu tentang seluk-beluk keluargaku. Tapi butuh beberapa waktu untuk aku percaya kalau masalah ini bersumber bukan lagi dari manusia. Tapi setelah semua kegilaan di rumah, akhirnya aku datang. Aku duduk di kursi kayu, kini berdatapan dengan wajahnya. Aku sudah bilang kan, datang lebih awal biar kamu gak gila, katanya sembari cekikikan. Kamu tahu kan, pertama rumahmu jauh, kedua aku gak terbiasa kemana-mana tanpa suamiku. Alasanku. Maya tersenyum sembari meletakkan segelas teh panas tanpa gula. Sumbernya ada di rumah mertuamu. Memang apa yang kamu harapkan setelah kamu minta anaknya keluar dari rumah? Hidup bahagia? Ngimpi kamu yuk, kata Maya sambil tertawa renyah. Aku mengerucutkan bibirku. Aku sudah menduganya. Lalu kenapa Bude yang jahat? Kan bisa ngirim ke aku, bantah aku. Nah, kamu gak sadar yuk. Maya menatapku dengan takjub. Apanya, Mai? Tanyaku bingung. Kamu punya bawaan lahir. Mending kamu tanya langsung ke orang tuamu. Aku gak bisa jelasin. Dan soal Bude, jawabannya ada di bawaan lahirmu. Maya menjelaskan kasarnya, tidak menyeluruh. Membuatku makin bingung. Udah, nanti juga terungkap lama-lama. Sebenarnya Bude kamu itu cuman perantara. Yang jahat itu kirimannya. Aku mengangguk ringan. Sebenarnya jika dipikirkan memang ada benarnya. Mungkin Bude bukan punya dua kepribadian, tapi emang ada yang merubah karakternya. Sebelum pukul 8 malam aku pamit pulang. Maya memelukku sebelum aku keluar rumah. Hati-hati, katanya. Cepat keluar dari rumah itu. Imbuhnya saat aku sampai di ambang pintu. Aku kembali menatap Maya, tapi Maya hanya melambaikan tangan. Singkat cerita sampailah di rumah. Udah lama nunggunya, tanyaku, melihat ekspresi Bagas yang terlihat masam. Gumam Bagas terlihat malas. Lain kali, kalau gak mau jemput bilang aja. Aku bisa naik Grab, ucapku kesal. Tapi Bagas tetap diam, tidak menjawab ucapanku. Aku menghabiskan malam dengan melamun, menatap pantulan diriku di cermin dengan laptop menyala. Aku menghembuskan nafas panjang.
Berharap rasa kesalku juga ikut terbuang. Aku melihat Bagas yang tertidur pulas. Setiap tarikan nafasnya, juga wajahnya yang terlihat tanpa dosa, membuatku tambah kesal. Rotak! Suara nyaring batu yang mengenai jendela kayu membuyarkan tatapanku. Dari suamiku. Aku beranjak mendekati jendela lalu membukanya. Rumi? Gumamku saat melihat sosok anak kecil berbalut gaun putih sebawah lutut. Aku keluar dari kamar, ke pintu belakang, lalu keluar. Rumi menungguku, wajah yang menengadah ke langit, sebelum akhirnya menatap wajahku. Kenapa masih di sini? Tanyanya dengan tatapan sedih. Pergi, aku tidak bisa menahannya terlalu lama, katanya. Aku mendekat hingga jarak di antara kami hanya tinggal 1 lengan. Gak bisa, aku udah nikah. Kemana suamiku? Di situ aku ikut, kataku. Ya sudah, setelah ini kamu atasi semuanya sendiri. Tatapannya menjadi dingin. Aku sudah memberkatkanmu ya, katanya. Kamu tidak pernah datang, aku menjawab dengan ketus. Bahkan baru kali ini aku melihatnya selama aku pindah di sini. Jangankan menampakkan diri, mendekat ke arahmu saja membuang banyak energiku. Kamu kira yang kuhadapi cuma 1? Kamu kira gangguan yang tidak seberapa itu karena siapa? Kamu belum merasakan kengeriannya karena aku menjagamu, ucap Rumi lirih namun tajam. Jadi yang Bude lihat itu kamu? Yang dibilang temanku juga itu kamu? Tanyaku, walaupun aku sudah mendapat jawabannya. Kamu kira siapa, Bu? Aku menjagamu bahkan saat kau tidak melakukannya padaku, ucap Rumi sebelum menghilang. Kata terakhir menghujam jantungku, menyusul kengerian demi kengerian setelahnya. Malah menyingsing dibarengi dengan suara ayam jantan yang berhasil membangunkanku. Aku meraba ikat rambut, lalu menyisirnya pelan menggunakan jari. Gumpalan rambut menyatu dalam kepalaku, masuk ke sela jariku, lalu aku meraihnya. Rambut yang hitam, sedikit ikal. Aku mengerutkan dahiku. Jelas bukan rambutku. Rambut milikku berwarna coklat juga lurus bahu. Rambut ini bahkan sangat panjang setelah kuurai. Kenapa? Tanya Bagas yang sudah berdiri di depan pintu. Entah dari kapan. Lihat, ucapku menyodorkan rambut yang kutemukan. Punya siapa? Bahkan Bagas saja tidak mengenali rambut itu. Masuk ke rambutku tadi. Bukannya aneh? Yang tidur di kasur kan cuman kita, dan rambutmu pun pendek, ucapku. Sudah buang saja, aku mengangguk. Setelah Rumi datang rasanya memang ada sesuatu di rumah ini, dan sepertinya Bagas juga tahu. Pagi, disusul pagi yang lain. Teriakan dan bantingan panci membangunkanku. Telingaku sudah mulai terbiasa. Di separuh sadarku, suara Bude menyeruak. Aku tuh gak pernah dibantu. Setiap hari kamu hanya tidur. Selesai ngajar juga gak pernah bantu-bantu. Itu wajahnya hanya topeng, aslinya busuk mukanya. Aku lihat sendiri waktu dia cuci muka. Dia lihat aku pakai wajah aslinya kok. Wajahnya hancur, berdarah-darah. Gak tahu itu pakai ajian apa sampai orang lihat dia kok cantik, kata Bude. Aku menyumpal telingaku menggunakan headset, menaikkan volume sampai aku tak lagi mendengar suara Bude. Sekarang bagaimana mau bantu? Kalau aku sendiri sudah terlanjur sakit hati. Berkali-kali ingin ku perbaiki, tapi malah seperti bumerang untukku. Lama aku mendengarkan musik, sampai sesuatu memelukku dari belakang. Deru nafasnya menghembus pelan melewati leherku. Mas, tak ada jawaban. Aku kira Bagas memelukku untuk menenangkanku. Aku mengelus tangannya. Berbulu, kasar dan bau busuk. Aku melihat lengan Bagas. Secepat kilat aku membalikan badan. Disinilah letak kengeriannya. Aku beradu tatap dengan 2 bola mata merah yang tengah tersenyum, memamerkan barisan taring miliknya. Mas, ulangnya dengan nada mengejek, membuatku membelalakan mata. Pekikku melompat dari kasur. Menghilang, sosok besar hitam itu seperti lenyap tak berbekas. Aku membuka jendela, membiarkan cahaya masuk menerangi seluruh ruangan. Bisa-bisanya mereka menerorku pagi buta begini. Belum juga selesai rasa kagetku, pintu dibuka dengan kasar.
Bude memandangku dengan tatapan aneh. Lama-lama gila kamu kalau tetap di sini. Bude sengaja mau bikin aku gila. Ini ulahnya Bude apa? Tuduhku. Kalau kamu punya demit, aku juga bisa. Peliharaanku juga banyak. Tuduhan yang tadinya aneh malah diiyakan langsung. Tatapanku kian tajam, membalas tatapan angkuh Bude. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu membuyarkan pertengkaran sengit antara aku dan Bude. Sosok perempuan masuk sembari membawa rantang makanan. Bude, titipan dari ibu, ucap perempuan itu. Dia melewatiku seolah aku tidak ada. Ini hanya dititipin 2 buat Bude sama Mas Bagas, ucapnya. Suwono sis, makasih ya. Baiknya sama Bude gak kayak itu. Tatapan sinis mengarah kepadaku. Aku menelan ludah sekalian dengan rasa sakitku. Sebelum memutuskan untuk masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Dari luar aku masih mendengar celotehan Bude. Karangan cerita seakan-akan aku manusia paling busuk di dunia. Sedangkan Siska saudari iparku menimpalinya dengan tawa penuh arti. Di sisi lain, malam kian larut saat suamiku masuk ke dalam kamar. Aura dingin tergambar pada wajahnya. Tak ada pertanyaan. Sekedar basa-basi tentang aku yang sedari pagi mengurung diri di dalam kamar. Entah menanyakan tentang keadaanku, suasana hatiku, atau tentang aku yang sudah makan atau belum. Walau begitu, aku menyuguhkan teh panas sebagai pembuka kata. Mencoba mengalah karena aku ingin membicarakan hal serius. Pindah yuk, aku masuk ke inti cerita. Ekspresi Bagas berubah drastis setelah mendengar kata itu. Kemana lagi? Aku sudah keluar dari rumah orang tuaku. Sekarang aku ndak kerja, blimbing pun belum panen, dan semua serba pas-pasan. Terus kita mau kemana? Aku terperangah. Tak pernah sekalipun Bagas seperti ini. Kalaupun aku salah, Bagas yang aku kenal akan menjelaskan dengan bahasa kasih, tidak dengan nada tinggi seperti ini. Setelah mengatakan itu, Bagas keluar. Aku mengutuk keningku yang mendadak pening. Harus pakai cara apa lagi? Pikirku. Setelah merasa lebih tenang, aku meraih teh yang sudah dingin, membawanya ke dapur. Suasana dapur sepi. Lampu juga sudah dimatikan. Sepertinya Bagas keluar lagi setelah ajakanku pergi dari rumah ini. Aku menghela nafas panjang, mulai membersihkan gelas dan tumpukan piring. Bau busuk menyeruak saat rantang makananku bongkar. Dahiku mengernyit. Bukannya ini yang diantar Siska tadi? Gumamku dan lebih kaget lagi saat di dalam rantang bukan sisa nasi yang terlihat, melainkan gumpalan rambut, juga bunga melati yang berbau busuk. Aku menutup mulutku. Mendadak badanku lemas. Dia tahu. Dia tahu. Suara itu menggema. Mataku mengikuti sumber suara. Badanku kaku saat mataku menangkap sosok pocong sudah berdiri persis di pintu belakang. Di belakangnya banyak sosok lain. Banyak sampai ke kebun belakang. Dia tahu. Dia tahu. Kata itu terus terucap dari sosok-sosok itu. Dan dia yang paling besar. Perempuan itu yang aku lihat pertama kali menatapku dengan mata merah dan senyum yang membelah wajah. Sudah tidak ada yang menjaga, ucap sosok itu. Aku berpegangan pada pinggiran bak cucian. Badanku bergetar hebat. Butuh waktu untuk beranjak sebelum berlari kencang menuju kamar. Brak! Aku membanting pintu. Memaksa pintu itu tertutup rapat-rapat. Menguncinya juga. Lalu aku naik ke kasur, menarik selimut dan bersembunyi di dalamnya. Hening. Hanya suara deru nafas dan deru detak jantung yang sedari tadi heboh sendiri. Aku membekap mulutku kala sesuatu masuk ke dalam selimut. Aku memejamkan mataku sekuat tenaga. Lambat laun sesuatu itu semakin masuk dan semakin masuk, tidak memberi jeda untukku bernafas. Wah! Teriakku tak terkendali saat aku lihat kepala sosok perempuan itu berada pada pahaku. Aku berteriak seperti kesetanan, loncat dari kasur, sementara badanku bergetar hebat. Dari balik pintu Bagas masuk dengan tatapan kaget, lalu memegang pundakku. Kenapa sih yuk? Tanya Bagas. Aku meremas kulit kepalaku. Rasanya
Warasku hampir keluar dari kepala. "Persetan denganmu, aku mau keluar dari rumah ini. Mau kamu ikut ataupun tidak?" ucapku setengah berteriak dengan air mata yang tidak lagi bisa ku bendung. Bagas diam, seperti orang yang linglung. Bagas yang tadinya sangat bisa ku andalkan kini tak berdaya. Setelah aku tenang pun, saat aku mencoba untuk membahas pergi dari rumah ini lagi, dia mengatakan tidak akan keluar dari rumah ini. Ini rumah leluhurku. Aku ada hak di sini. Lalu kenapa aku harus keluar? Bagas menoleh padaku. Entah kenapa pandangannya membuatku mundur beberapa langkah. Seperti bukan lagi Bagas yang ada di depanku. Aku menyerah. Aku tidak mungkin keluar rumah tanpa suamiku. Karena keluar dari rumah ini sendirian berarti aku harus siap dengan kehilangan segalanya. Setidaknya itulah yang aku pikirkan sampai suara pesan berbunyi membelah kesunyian. Jiku menghubungiku. Entah anak itu kerasukan apa sampai menghubungiku duluan. Malam itu juga kami membuat janji untuk bertemu di keesokan harinya. Keesokan harinya, pukul 20, aku melihat Jiku dari balik gang, melambaikan tangan padaku sebelum memberi pelukan hangat. Kami memilih warung lalapan untuk menjadi tempat tongkrongan kami. Aku memesan lele dengan teh panas, dan Jiku memesan ayam goreng dengan es teh dan kopi panas. Iya, 2 minuman sekaligus. Memang aneh. Saat aku tanya kenapa teh duluan yang diminum pun, jawabannya tak kalah aneh. Biar kopinya dingin dulu, katanya. Lah, kan pesan kopi panas. Apa enaknya minum kopi dingin? Mending pesan es kopi, ucapku dengan tawarnya. Udah ada es kopi cete, Bayu. Lagian ndak suka kopi panas. Harus dingin dulu baru ketemu enaknya, jawabnya. Ah, terserah, balasku. Tadinya aku hanya membahas hal ringan, tentang pertanyaan basa-basi yang membuat kami saling melempar tawa. Lalu dari obrolan ringan, aku masuk ke cerita-cerita mengerikan yang aku alami, dan sosok perempuan tinggi yang senyumnya membelah wajah. Ada banyak, Bayu, bukan dia aja, itu gudangnya. Ucapan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Anak aneh ini emang selalu menebak dengan asal tapi tepat sasaran. Itulah Jiku. Soal bude Jiku, tanyaku. Cuman alat. Yang ngeri itu keluarga suami sampean. Rumah yang sampean tempati punya leluhur itu, yang jagain rumahnya banyak. Tapi ada yang bukan dari penghuni rumah itu yang rumit. Berarti kiriman, tebakku. Jiku hanya menggerakkan bahunya tanda tidak tahu dan bisa jadi. Aku udah capek banget, Ci. Suamiku berubah. Mertuaku gak suka sama aku. Bude juga mau bikin aku gila. Ya emang rumit sih, Mbak. Mau pergi juga keadaan ada suami kan, ucapnya. Emang bener yang Jiku katakan. Cuma tidak terlalu menenangkanku. Tapi apa juga yang mau aku harapkan dari anak yang belum pernah menikah? Pasti kan masukannya kadang tidak membantu sama sekali. Namun kadang aku hanya butuh seperti ini. Minum teh panas, makan enak, dan bertemu dengan orang yang bisa mendengarkanku. Cukup melegakan. Aneh ya, rasanya sekarang hatiku kosong. Hatiku rasanya selalu kosong. Padahal aku kira dia orang yang tepat setelah bertemu banyak lelaki, dan akhirnya memilih untuk menikah. Memang hati sampean pernah terisi apa? Buat ngisi hati butuh kerelaan, Mbak. Kerelaan untuk diisi. Dari awal sampean ngizinin dia buat ngisi hati enggak? Tanya Jiku padaku. Benar. Nyatanya selama ini aku tidak merelakan hatiku untuk diisi. Mungkin pernah, cuma karena banyak masalah datang, dan bukan hanya dari manusia. Aku rasanya muak, hopeless, dan gak karuan. Mataku berkaca-kaca kala itu. Aku menunjukkan beberapa kacaunya aku dibuat keadaan. Jiku menatapku tajam. Kalau udah keisi harusnya sampean pegangan sama dia. Mungkin itu kata abu-abu, Mbak. Aku kayak di ujung jurang, Ji, nunggu jatuh. Sampean tahu, Mbak, apa yang paling takut dari jatuh? Aku menggeleng pelan. Karena kita ndak tahu di bawah jurang ada apa, kata Jiku. Kalau aku jadi sampean ya, Mbak Ayu, daripada nunggu jatuh, aku bakal terjun langsung aja, Mbak. Atau pegangan sama suamiku sekuat tenaga. Diomongin dulu, Mbak. Kalau butuh tempat cerita atau sekedar ngungsi, kosku ada kok.
Jiku yang aku kenal sudah besar, mulai bijak menyikapi keadaan, bahkan menawarkan kenyamanan padaku, bisa mengimbangi topik rumah tanggaku yang kelewat rumit. Setelah cerita panjang, Jiku melambaikan tangan padaku. Kami berpisah di persimpangan jalan. Kembali ke rumah itu, ya, langkahku menuju ke sana. Driver Pak Grab berhenti tepat di rumah itu. Dari luar rumah terlihat gelap. Setelah memberikan uang kepada Pak Grab, aku mulai melangkahkan kakiku memasuki rumah itu. Ceklek, suara kenop pintu terdengar nyaring. Bulu kuduku merinding. Rumah sepi. "Mas," panggilku, namun tidak ada jawaban. Terus saja aku langkahkan kakiku menuju kamarku. Pikirku aku ingin cepat masuk kamar lalu beristirahat. Tapi rumah ini seperti tak berujung, seperti di dalam kegelapan tanpa sekat dan ujung. Menit pertama aku masih bisa santai, tapi lebih dari 10 menit membuat adrenalinku terpacu. Takut. Perasaan itu merayap masuk ke dalam kepalaku, membuat bulu di sekujur tubuhku meremang. "Mas," panggilku lebih kencang. Sert, sert. Suara kain diseret membuatku berpaling ke sumber suara. Sungguh tidak ada siapapun. Sert, sert. Suara itu kian nyaring dan seperti berputar-putar di kepalaku. Dan saat aku menengadah ke atas, aku melihat banyak sosok berjalan menapak ke atap rumah. Sedangkan kepala mereka menghadap ke bawah, bertatapan langsung dengan mataku. Aku membelalakan mataku, bukan hanya satu, banyak, terlalu banyak, lebih banyak dari apa yang bisa kamu bayangkan. Cukup untuk membuatku jatuh? Tidak, belum selesai. Hal yang paling mengerikan adalah saat mereka jatuh satu persatu, lalu mulai membuat lingkaran dengan aku di tengah-tengah mereka. Mereka mulai mengelilingiku dengan tatapan mengerikan. Sosok yang paling besar, tinggi dengan mata merah, membentangkan tangannya serupa lingkaran. Dia di barisan paling luar, seakan menjadi pagar. Sedangkan banyak sosok di dalamnya berputar mengelilingiku. Mereka terus berjalan mengelilingiku. Aku meraung, tangisku pecah. Badanku bergetar hebat saking takutnya. Mereka melafalkan mantra yang asing di telingaku. Kata-kata itu serta wujud mereka yang menyeramkan ditelan kegelapan membuatku ingin mati saat itu juga. Dari banyak sosok itu muncul 2 sosok yang familiar. Siska, adik iparku, juga ibu dari suamiku, ibu mertuaku. Mereka berjalan mengelilingiku bersama banyak sosok menyeramkan. Mereka melempariku dengan bunga putih yang baru ku ketahui nama bunga itu, kantil. Mereka tersenyum penuh arti. "Berani-beraninya kamu jauhin aku dari anakku sendiri?" Tidak bu, mboten," rintihku mengiba. Dan aku tak punya pilihan lain selain mengiba agar hal menyeramkan ini segera berakhir. Astagfirullahaladzim, masih ada juga ya orang tua macam itu. Mari kita doakan Mbak Ayu ya, supaya Mbak Ayu kuat untuk menjalani hari-harinya yang sungguh sangat berat, menghadapi kiriman-kiriman yang di luar nalar sangat mengerikan. Saya pamit, terima kasih Kak Jiku, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi